juga di Politeknik Atik Padang, terus di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oke, itu adalah terkait riset dan proyek saya yang biasanya sering menggunakan Aspen HYSIS ya. Jadi bahkan di riset saya itu juga sering menggunakan Aspen HYSIS untuk bidang termodinamika. Dan juga untuk pada saat dulu melakukan kajian desain pabrik itu juga sering menggunakan Aspen HYSIS. Jadi Aspen HYSIS ini cukup banyak sekali ya kegunaannya di teknik kimia. Jadi sangat membantu bagi engineer teknik kimia itu untuk melakukan kajian gitu. Tapi yang ini yang selalu katakan di awal bahwa jangan terlalu istilahnya terlalu percaya dengan Aspen HYSIS ya. Kenapa? Karena Aspen HYSIS ini lagi ini adalah sebuah tools alat ya, karena alat berarti dia hasilnya tergantung oleh pengguna. Sehingga kebenaran atau ketidakbenaran hasil yang diperoleh dari Aspen HYSIS itu tergantung dari pengguna. Jadi memang perlu, jadi tidak semata-mata apakah yang dihasilkan oleh software HYSIS ini benar, tidak ya, karena itu tergantung dari asumsi yang digunakan, operasi persamaan yang digunakan, itu yang menginputkan itu adalah user atau pengguna. Jadi itu hasil sangat terkait dengan itu. Jadi adjustment-nya. Jadi sini cuma isinya kalkulator aja ya. Jadi hasil itu cuma kalkulator aja sama database. Jadi datanya lengkap, data-data kayak entah itu komposisi, entah itu sifat kimia, baik seperti gasitas, larutan, dan kawan-kawan. Nah itu lengkap ya. Jadi kita tinggal mengambil data, memasukkan apa yang mau kita inginkan, dengan persamaan apa mau kita hitung, jadi hanya membantu untuk menghitungkan saja. Ya, kita harus perhatikan itu. Oke, dan sebelumnya saya juga mau bertanya ya. Jadi di sini mungkin karena ini sifatnya Zoom meeting ya, dan saya juga nggak berada di Surabaya, jadi mungkin saya akan jelaskan dengan slide saja. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang buka Aspen HYSIS, nanti boleh. Jadi kita istilahnya bimbingan langsung dari kalian sendiri. Ini ada beberapa dari saudara di sini yang sudah membuka Aspen HYSIS. Pak Maktum, halo. Ya, Pak. Iya, mungkin ada satu atau dua mahasiswa yang bisa mungkin mengoperasikan sambil membuka HYSIS mungkin. Oh, iya, Pak. Jadi nanti bisa saya pandu, nanti bagaimana operasinya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu istilahnya ininya ya, gambarannya. Oke, getting started. Getting started sini itu maksudnya adalah ya seperti saudara buka software. Jadi operasi-operasi dasar atau operasi-operasi minimal yang jadi mulai dari buka software, berarti isinya apa saja, fitur-fiturnya apa saja, saya akan jelaskan. Oke, mungkin setelah kita mengklik HYSIS ya, klik HYSIS softwarenya, maka akan muncul gambar seperti ini. Load dokumen, Aspen HYSIS berapa, versinya berapa. Maka yang saya lakukan adalah mungkin mencet file new. New itu yang mana? New itu new case. Kalau new case itu berarti dia kayak blank format ya, jadi kosongan. Jadi ntar terserah kita. Tapi kalau kita milih yang lain, ada template, kolom, maka dia bukan blank, tapi ada template tertentu. Dan itu tergantung mau gunakan, misalkan mau desain reformer ya. Yang template ini, tracker ya. Tapi di awal kita coba mencoba fitur-fitur dari Aspen HYSIS ini apa saja sih. Nah itu kita buka di new case, jadi tidak kosongan. Oke, mungkin bisa pelan-pelan ya kalau ada yang sudah buka new case. Nah kemudian setelah saudara new case, ini adalah syarat yang harus ditetapkan dari suatu new case. Jadi minimal ini harus ditetapkan untuk lanjut ke simulation, yaitu adalah komponen list atau daftar komponen yang akan disimulasikan. Jadi misalkan kan komponen banyak ya, nanti database akan banyak sekali. Kemudian fluid package. Apa itu fluid package? Fluid package ini adalah rumus yang mau digunakan. Jadi
ini juga penting ya, pemilihan dari kecocokan antara fluid package yang akan kita pilih dengan komponen list itu harus cocok. Misal, kalau komponen list yang kita gunakan itu adalah zat-zat non-polar. Zat-zat non-polar jadi istilahnya adalah dia interaksi cuma karena fisik atomi saja, berarti cukup menggunakan asumsi ideal gas, asumsi ideal solution. Maka cukup menggunakan fluid package Frank-Robinson. Tapi kalau misalkan dia itu sifatnya semi-polar atau atau polar ya, semi-polar. Contoh seperti etanol dengan air. Nah, ini kan karena air ini juga sangat polar ya. Air itu sangat polar, jadi harus menyesuaikan fluid package apa yang cocok. Misalkan Uniquark, NLTL, nah, seperti itu. Nah, itu apa namanya menyesuaikan. Nanti ada apa namanya? Ada istilahnya ada guide list-nya ya nanti. Bagaimana cara kita memilih fluid package seperti itu. Tapi di sini saya nggak bahas itu dulu, yang penting kan bisa mengoperasikan dulu ya. Nanti untuk apa namanya lebih lanjut nanti akan kita bahas kecocokan dari isi komponen ini. Oke, sudah nyoba ya apa namanya new case. Oke, sudah kelihatan. Oke, ketika saudara sudah mengklik new case, new kemudian case, nah akan muncul lanjutan ke nomor 1 ini di sini. Nah di sini pertama, nah ini ada gambar warna merah. Nah merah ini berarti apa? Belum centang biru. Belum centang biru ini berarti apa namanya? Belum centang biru berarti kan belum selesai diisi, jadi kita harus isi dulu. Saya adalah kita klik komponen list ini, klik. Kemudian kan di sini isinya kosongan. Nah, kemudian kita klik add. Nah, kita klik add, kita masuk ke different list. Nah, di sini macam-macam ya. Di sini komponen yang dimiliki oleh list itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi nanti saudara search di sini pakai search for. Oke, pakai search for. Nah, ini juga di HiSys ini komponen list ini ada 2 jenis komponen, yaitu adalah pure komponen. Pure komponen adalah komponen murni yang dimana aspek HiSys biasanya sudah punya database-nya. Sehingga kita nanti tinggal comot aja dari database. Yang kedua adalah hipokomponen. Hipokomponen dalam sini adalah hypothetical komponen. Jadi hipotesis. Komponen hipotesis. Jadi didefinisikan user dengan memasukkan properti yang critical biasanya. Biasanya digunakan kalau apabila HiSys nggak menyediakan pure komponennya. Tapi ini untuk di komponen ini jarang digunakan ya. Jadi seringnya pakai pure komponen ini. Karena memang sudah banyak database-nya. Kemudian kita misalkan kita ingin menambahkan metan di sini ya. Klik metan di sini, klik dan klik add. Nah, misalkan kita nggak ada di sini nih, kita mau nyari etanol, misalkan metan sama etanol, maka kita harus klik di sini search for. Ini kita klik, kita ketik etanol pakai bahasa Inggris, etanol pakai bahasa Inggris. Dan muncul, kemudian kita klik etanol dari sini, klik, kemudian kita klik add. Ini cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Yang nomor 2 adalah fluid package. Jadi kalau di case yang tadi itu adalah kita sudah memilih komponen list. Ini contohnya adalah kita hanya memilih metanol saja ya, metan saja, metana. Yang kedua adalah kita memilih fluid package. Jadi setelah kita pindah ke yang tab yang sebelah kiri, fluid package kan kalau sudah diklik komponen, jadi minimal 1 komponen itu harus supaya centang hijau di komponen list. Kalau belum hijau, belum biru. Oh, bentar Pak, sorry. Iya. Lagi Pak, di share. Oke.
Oke, baik. Ya, apa namanya? Setelah kita memilih klik memilih komponen, jadi minus satu sehingga itu berubah jadi centang ya. Yang awalnya di merah menjadi centang. Kemudian kita pilih ke flip package. Kita klik di sini di sebelah sini flip package. Nah, ketika kita ambil flip package kan masih kosongan di sini. Lalu kita klik add di sini. Nah, setelah kita klik add, ini ada muncul beberapa flip package. Jadi kita sesuaikan apa saja, ini boleh sekali persamaannya. Nah, karena kita paham bahwa metanan dia CH4 dia sifatnya isometrik ya. Dia apa namanya? Setara ya, C di tengah, H ada 4 jumlahnya di semua sisi, dia isometrik sehingga dia sifatnya adalah non polar. Non polar itu berarti cocok digunakan untuk Frank Robinson. Jadi kan dia juga variasinya sampai ke tekanan juga bisa. Dan Frank Robinson ini yang sering dipakai di simulasi, tapi jangan apa namanya, jangan terlalu menggunakan sering Frank Robinson karena nanti ada beberapa komponen yang nggak cocok dengan Frank Robinson. Jadi Frank Robinson itu dasarnya adalah ini, ya dasarnya adalah equation of state cubic ya, cubic equation of state. Jadi itu nanti asumsi kesamaannya. Oke, kita mulai. Ini saya pandu lagi. Mungkin ada dari teman-teman yang buka ISIS, ada nggak di sini? Siapa yang mau volunteer mau membuka ISIS? Saya, Pak. Siapa? Mohon nama. Nama saya Listia Bagi Air Prayoga. Oke, mungkin bisa, mungkin apa namanya? Mungkin bagi teman, mungkin ini bisa di screenshot dulu ya, coba di screenshot dulu. Tadi kan ini soal-soalnya ya. Screenshot taruh di snipping tool atau di Paint. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau gitu saya stop share ya. Saya coba dari kalian, dari saudara di sini yang mau mencoba. Silakan. Tadi siapa namanya? Mas Yoga. Mas Yoga gitu. Aja. Oke, silakan Mas Yoga. Baik, Pak. Saya coba. Ya. Silakan mungkin di share screen ya, biar apa namanya, biar teman-teman yang lain bisa tahu Baik, juga. Pak. Oke, kita mulai dari komponen list. Oke, boleh. Oke, boleh mulai dari list. Ya, boleh mulai. Oke, komponen list. Jadi kan yang kita apa? Komponennya. Nah, kita klik tadi metanol bahasa Inggris ya. Kalau mau mencari metanol bahasa Inggris. Meta. Ya mungkin agak pelan-pelan ya nanti biar teman-temannya bisa mengikuti ya. Oke, ini sudah di add. Nah, ketika di add itu dia sudah pindah di sebelah kiri. Jika sudah di sebelah kiri maka dia sudah terpilih. Dia terpilih. Jadi sudah ada dua komponen di sini, metanol sama water ya, water bisa 2O dan dan pindah ke flip package, klik sebelah kiri lagi. Kalau di soal tadi kita klik add karena masih kosongan, kita klik add. Nah, kalau di soal tadi kita memilih pakai Frank Robinson.
Oke. Halo. Nah, kalau sudah centang biru semua ya, jadi udah oke. Maka kita langsung masuk ke ini, simulation. Mungkin Mas Yoga bisa diklikkan simulation sebelah kiri bawah, di bawahnya properties. Ini simulation. Nah itu. Oke. Jadi, nah ini sudah masuk di apa namanya? Masuk di apa namanya? Masuk di itunya. Oke, mungkin di stop screen dulu Mas Yoga. Akan saya jelaskan lagi. Jadi itu ya untuk masuk ke tab yang bagian simulation-nya. Jadi sudah bisa ya. Oke, kemudian setelah masuk ke tab atau ke sisi bagian simulation, ini kita sudah bisa nih melakukan simulasi dari komponen yang harus kita pilih, yaitu metanol dan air, kemudian dengan persamaan fluid package yang kita inginkan, yaitu adalah tank Robinson. Oke, di sini ketika masuk simulasi, ini ada beberapa fitur ya, fitur di HISIS. Nah, ini akan di file itu ada dia muncul namanya ini pellet. Pellet itu apa pellet? Pellet itu adalah kalau saudara pelukis ya, pelukis atau pellet itu apa? Kan tempatnya warna ya. Kita milih warna hijau, warna merah, kuning seperti itu. Nah, pellet di HISIS itu fungsi sama. Jadi kita di pellet itu disediakan beberapa fitur. Itu ini ya, ini contoh pellet ya di sini. Ini belum saya share screen ya, mohon maaf. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi ini pellets ya, ini saya bilang tadi pellets. Pellets itu untuk kita mengambil apa-apa yang kita mau butuhkan. Nah, ini saya jelaskan dulu apa isinya pellets itu. Nah, pellets di sini ini pellets ya. Dia berisi unit operasi atau peralatan yang kita mau tambahkan pada simulasi. Misal, di sini ada gambarnya flash tank, ini three-phase separator, ini storage, ada ini cooler, ya, cooler, ini heater, ini heat exchanger biasa, ini shell and tube heat exchanger, ini ya air cooler, jadi pendingin yang menggunakan udara, ini furnace itu berarti apa? Pemanas yang menggunakan api, ada pompa di sini. Ini nah, kalau dia masuknya kecil keluarnya besar, berarti dia adalah turbin atau expander. Kalau dia masuknya besar keluarnya kecil, nanti dia adalah kompresor. Ya, kompresor. Ini ada fire tube ya, ini fire tube atau pipe gas, ini pipe gas. Jadi untuk kita menghitung pressure drop dari dalam pipa gas. Itu juga sama, ini pipe gas untuk perpipaannya. Jadi ini kita jangan menghitung pressure drop di pipa menggunakan habis bisa. Ini valve ini fungsinya untuk menurunkan tekanannya. Jadi valve ini menurunkan tekanan. Kemudian pada sini berarti apa? Menggabungkan dari beberapa stream menjadi satu stream. Berarti apa ini? Ini mixer ya, istilahnya mixer mixing point. Ya, ini mixer. Nah ini memecah dari satu aliran menjadi beberapa aliran. Berarti ini namanya splitter atau T istilahnya ini. Kemudian ada apa ini? Tangki berpengaruh panas dan kawan-kawannya. Ini bagian common. Kita bisa cari di bagian kolom. Di bagian kolom itu juga ada macam-macam mesinnya. Itu adalah absorber, ada kolom distilasi, ada shortcut distilasi. Nanti kan kita bahas. Tapi untuk sesi pertama ini mungkin saya hanya membahas di bagian common saja.
karena itu perlu dasar. Kemudian ini juga ini ada panah ya, panah di atas ini. Ini ada dua jenis panah ya, ada panah warna biru sama panah warna merah. Apa bedanya? Panah warna biru itu maksudnya adalah material stream. Jadi material stream berarti aliran massa. Jadi material stream dia pasti ada hubungan dengan flow, ada hubungan dengan massa, dan ada kondisinya pressure dan temperatur. Warnanya biru, warnanya warna biru. Dan ini adalah beberapa kondisi minimal material stream supaya dia bisa fix, bisa oke. Jadi kita coba bagaimana material stream ini bisa biru. Inilah kita mengusulkan temperatur, pressure sama alirannya. Bisa dalam bentuk mole rate atau mass rate. Kemudian yang merah ada apa? Itu adalah energy stream. Jadi aliran energi bisa berupa kalor, panas ya, atau berupa work, kerja. Work biasanya itu dihasilkan atau diperoleh ketika kita menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan work, contoh pompa, kompresor, expander, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan cooler, heater, maka energy stream ini fungsinya adalah kalor ya. Jadi berapa panas yang dibutuhkan, maka berapa panas yang dilepaskan. Gitu. Oke, untuk pertama ya, nanti bisa dipandu Mas Yoga nanti ya. Tapi ntar saya jelaskan dulu di sini. Caranya adalah pertama kita tambahkan material stream dulu dari menu pellets ini. Nah, ini caranya bisa dikeluarkan menggunakan F11 ya, atau F11 ini maksudnya mungkin ini, atau mengklik panah biru karena kita ingin membuat tambahkan material stream. Klik warna biru ini, klik, kemudian bawa ke flow sheet. Di sini maka dia akan muncul satu di sini. Ketika sudah muncul, kita klik 2 kali di sini, maka akan muncul kotak dialog material stream 1 karena dia kodenya 1, maka dia namanya 1. Dan ini masih kuning. Kalau masih kuning, tadi ada tandanya, ada sinyalnya di program ini. Kalau masih kuning, itu dia masih belum belum selesai, masih butuh beberapa inputan yang perlu kita masukkan supaya nanti bisa ngitung hasilnya. Oke, mungkin bisa kita masukkan nanti suhunya 60 derajat, pressure-nya 2 bar, flow-nya 240 ton per day. Nanti akan dipandu Mas Yoga. Kemudian kita tidak masukkan kondisinya, ini masih ada yang belum tahu, yaitu komposisinya berapa, komposisi dari streamnya. Apakah murni etanol, apakah murni air, apakah campuran keduanya. Kita bisa menyesuaikan di sini. Kalau misalkan kita ingin murni metanol, maka kita fraksinya 1. Kalau murni air, maka fraksinya adalah air 1. Tapi kalau separuh-separuh, equimolar, ini equimassa ya, dia setengah persen massa, dia metanol, setengah air. Jadi kita misikin 0,5, 60%. Dan ini juga ada masisnya ya, mau mol fraksi, mau mass fraksi, itu juga bisa. Jadi terserah mau kondisi contohnya dengan mass fraksi. Yang penting kita memilih fraksi, itu totalnya harus berapa? 1. Kalau nggak 1, berarti nanti pasti kurang benar inputannya. Nanti oke. Maka kalau sudah kita lengkap semua, baik itu kondisi maupun composition, ya, baik itu kondisi maupun composition, maka kalau udah hijau, udah oke, berarti itu sudah selesai dihitung, stream 1. Jadi, bagaimana sih kondisi ketika metanol dan air 50-50% pada suhu 60 dan tekanan 2 bar. Itu fasenya berapa? Kita akan muncul. Oke, coba mungkin bisa dibantu Mas Yoga.
Halo? Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Mungkin bisa share screen lagi. Oke. Ini udah ada ya, atau kita hapus dulu aja ya. Klik detail dulu aja maksudnya. Oke, detail lagi. Oke. Jadi kita kan masuk di sini ya. Oke, pellets atau program dari pellets, Mbak Mas Yoga klik pellets ya. Kita pilih yang stream warna biru. Streams yang warna biru Mas Yoga. Ya itu. Ya, klik, sudah diklik. Nah, pindahkan ke flowsheet, klik lagi. Nah, oke. Nah, akan muncul. Kalau warnanya masih biru muda, berarti ini belum selesai. Kalau kita klik 2 kali pada stream panah, biru itu Mas, biru muda ini. Nah, akan muncul kata dialog. Kita harus menginputkan beberapa kondisi yang kita inginkan. Oke, tadi di streamnya kan berapa? Temperaturnya 60 Celcius, Mas Yoga. Temperatur 60, ketik 60. Nah, ini ada muncul di sebelah kanan ya. Kalau C, dia itu Celsius. Coba Mas, kita klik. Kalau Kelvin, Fahrenheit, ini R-nya ini bukan Reaumur tapi Rankine ya. Rankine. Mana pressure, Mas, udah bawahnya. Nah, kita klik. Nah, kita klik ini dia 2 bar ya, 2 bar. Kita 2, ganti satuannya bar. Klik 2 di situ. Klik 2 dulu. Ya, isikan 2 dulu. Bar lah. Ketika kita milik 2 bar, hasilnya akan otomatis langsung mengkonversi ke satuan yang tadi dipakai. Kalau dipakai adalah KPA, maka 2 bar itu setara dengan 200 KPA. Ya. Jadi otomatis juga mengkonversi satuannya. Kemudian tadi Maslow ya, langsung ke Maslow, Maslow ini kan 240 ton per day. Masukkan 240, plus dulu, masukkan. Yes, oke. 240 titik 240 ton D. Coba dicari satuan ton D ada di sana. Satu ton per D. Jadi ton per hari ya. Maka sekitar 10.000 kilogram per jam. Oke, karena dia masih kuning ya, masih unknown composition, berarti masih data kembali kita pindah. Ini kan kita masih di worksheet bagian condition di sebelah kiri ini ya, di sebelah kiri. Kita pindah ke composition Mas Yoga. Kita pindah ke composition. Nah, kita masih empty kan, masih kosong. Kita klik edit di bawah di sini. Edit di bawah. Nah, kita isikan mass fraction ya, sudah benar. Kita masukkan metanol tadi 0,5, 0,5. Fraksi metanol 0,5. Fraksi air 0,5. Oke, sudah satu, maka kita klik OK di bawah. Nah, begitu fraksi sudah terisi, maka stream akan berwarna hijau oke ya. Kalau oke, kita kembali ke condition juga. Kembali ke condition. Nah, kita sudah oke, dia sudah menghitung semua. Maka kita bisa lihat ya, kita lihat bahwa ketika campuran metanol air 50% massa pada suhu 60 Celcius, tekanan 2 bar itu adalah ini vapor phase fraction 0. Berarti apa? Vapor fraction-nya 0. Berarti kalau dia vapornya 0, berarti dia full liquid. Dia cairan kondisinya. Kemudian karena kita
mengisi mass flow, maka akan dihitung molar flow-nya berapa. Jadi jangan hitung langsung. Kalau mass flow-nya 10.000 kg per jam, dengan komposisi sekian tadi, maka molar flow-nya itu sekian kilogram per jam. Entalpinya juga keluar. Liquid flow-nya juga keluar. Berapa meter kubik per jam. Jadi secara debit ya, jadi volumetric rate itu juga muncul. Oke, Mbak kita close Mas Yoga untuk material stream ini. Nah, close sudah. Nah, ketika sudah oke, maka yang awalnya di warnanya biru muda akan berubah jadi biru tua. Kalau biru tua berarti ini sudah fix ya, sudah oke kalkulasi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Kalau berarti kita sudah bisa untuk istilahnya membuat stream, kemudian menganalisis atau mengambil data bagaimana kondisi stream ketika kondisi tersebut. Oke, saya share screen kembali. Oke. Dan juga kalau tadi diklik 2 kali di material stream tadi, panah biru tua tadi diklik 2 kali kan muncul ini tadi. Nah ini juga ada catatannya bahwa jika tulisan itu berwarna biru, contoh seperti ini, maka itu adalah data yang diinput oleh pengguna, oleh user. Tapi yang warna hitam itu adalah hasil perhitungan HISIS. Jadi jangan terlalu banyak mengisikannya, jadi harus pas. Jadi minimal itu pengisiannya sesuai dengan degree of freedom. Misal, dia zat murni, untuk komposisi sudah tahu, maka kita cukup menentukan 2 hal. Antara pressure, temperatur, vapor fraction-nya dihitung, atau memasukkan vapor fraction pressure, maka temperatur dihitung. Jadi harus pas ya, harus pas ya, sesuai dengan degree of freedom dan sebagainya. Oke, mungkin kembali lagi ke Mas Yoga. Ini kan tadi kita men-set temperatur dan pressure-nya sekian, maka muncul. Oke, kalau sekarang kita ingin mengetahui berapa titik didih metanol air 50% 50% pada kondisi 2 bar. Mungkin kembali Mas Yoga. Baik, Pak. Klik 2 kali di situ Mas Yoga. Nah, coba ganti namanya stream name yang angka 1 itu. Ganti dengan klik campuran metanol air. Ketika langsung. Klik titik campuran metanol air. Enter. Nah, kita juga bisa mengganti nama ya, nama dari streamnya. Kalau kita ganti namanya di stream name, nama stream kalian. Ganti yang awalnya 1, saya default. Temperaturnya. Masuknya. Del. Del. Tidak. Delete. Pencet delete pada keyboard. Oke, ganti ya. Nah, ingin mengetahui berapa titik didih dari campuran metanol pada kondisi 2 bar, maka klik Mas Yoga di vapor phase diisi 0. Diisi 0. 0 adalah kondisi vapor phase-nya 0. Berarti dia kondisi di satu liquid jenuh. Enter.
maka titik didihnya adalah sekian, 106 Celcius. Jadi kita bisa hitung ya. Titik didih metanol air pada kondisi 2 bar itu adalah sekitar 106 Celcius. Jadi juga bisa dibuat hitung. Tapi perhatikan ya bahwa mencari titik didih titik embun itu tergantung ya. Kalau zatnya zat murni, maka titik didih sama titik embun itu nilainya sama, akan menunjukkan temperatur yang sama. Tapi kalau misalkan dia campuran, contoh metanol sama air, ini akan menghasilkan nilai bubble point sama dew point yang berbeda, atau titik didih atau titik embun yang berbeda. Ini kan titik didih. Didih kan dia pada saat dia, coba kita ganti Mas Yoga, vapor fraction-nya 1. Vapor fraction-nya 1. Berarti dia vapor fraction 1. Jadi fraksinya vapornya 1 semua. Nah, itu adalah dia dew point. Dew point itu titik embun. Jadi dia mulai dari uap metanol air, mulai munculnya embun pertama itu pada suhu 113,6 Celcius. Jadi bisa ya hitung atau bahkan membuat mengerjakan termodinamika 2 pakai hukum Raoult, hukum ini bubble point berapa, dew point berapa, bisa pakai IC sebenarnya. Tapi kalau rumusnya beda, maka akan dihasilkan angka yang berbeda. Jadi ada dua. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu jelimet hitung. Jadi enaknya ICIS itu kita nggak perlu jelimet hitung yang panjang itu di termometer 2. Cukup memasukkan intinya berapa angka yang masukannya. Nah, kita harus paham apa yang dimasukkan tadi, pressure, apa maksud dari faktor fraction 0, 1 itu apa maksudnya, itu harus paham juga. Itu sama kondisi fasenya. Oke, plus Mas Yoga, plus material stream. Oke lah, ketika kita merubah nama stream yang awalnya 1 menjadi campuran metanol air, maka di flow sheet juga namanya berubah juga ya. Oke, dan untuk paham ya teman-teman. Ini untuk stream doang ya, belum masuk ke peralatan. Jadi di stream ini kita bisa dapat banyak hal ya. Oke, ini jadi stop screen Mas Yoga. Terima kasih. Cara mereka tadi di share Mas Yoga tadi. Tadi dihapus temperatur, kemudian diisi vapor phase-nya, maka dia akan ganti. Dan diisi yang warna biru, yang hitam yang dihitung oleh ICIS. Oke, kemudian memilih satuan. Jadi ini memilih satuan yang maksudnya adalah yang mau ditampilkan di dalam material stream secara default. Itu bagaimana kita memilih apa namanya? Memilih satuan itu pakai unit sets ini. Ini di home itu ada namanya unit sets. Kita ngeset unit ya. Ini dari beberapa besaran ya, besaran fisika entah itu macam-macam ya. Pressure, temperatur itu mau dalam bentuk bar apa dalam bentuk PSI. PSI itu degree sebenarnya. Itu serah ya. Terpilih misalkan kalau mass flow dalam bentuk kilogram per jam. Ini diganti. Mass flow mau dalam bentuk ton per day itu bisa. Kita oke. Oke, mungkin coba apa namanya Mas Yoga kembali lagi ke apa namanya simulasinya. Oke, Mas Yoga klik diperbesar di zoom in bisa. Ya boleh langsung 2 kali dulu ini. Campuran metanol air 2 kali, coba. Ini di plus dulu deh. Oke. Nah, secara default di condition ini kan isinya apa satuannya? Berupa Celsius, kPa, kilomol, kilogram. Ya. Karena dia satuan defaultnya ini, dia pakai SI ya, satuan SI standar internasional. Jadi ini. Plus Mas Yoga.
Nah, kita ingin menggunakan satuan British nih, satuan unit British unit sets. Nah, secara template itu kita apa namanya? Jadi sudah punya beberapa template ya. Secara default dia menggunakan SI tadi. Kalau misalkan kita ingin menggunakan field atau British ya, field ini ada British banget, field di sini bawah. Mas Yoga, oke, field di sini. Nah, field dia menggunakan satuan masnya BTU, satuan masnya PON LB ya. PON. Oke, kita oke di sini. Kita oke mas. Ini dibacanya. Oke, kita menggunakan satuan field. Klik 2 kali di sini. Di campuran mekanik. Nah, karena kita ingin menggunakan field, maka satunya berubah juga. Yang temperaturnya di Fahrenheit. Dasarnya menggunakan pound square inch absolute ya, PSIA. Menggunakan pound mol, terus ini pound per jam. Nah, ini berubah. Ya, berubah. Kalau misalkan aku pengen satuannya tuh, ya misalkan lagi mas, plus lagi. Plus material filmnya. Nah, kita kembali ke unit sets. Kita kembali ke unit sets. Nah, tadi kan kita menggunakan nah, kita klik field di sini tadi. Field. Kita copy. Nah, muncul new user 2 ini ya. Muncul new user 2. Nah, ini ganti namanya boleh. Ganti misalkan mas. Proyek 1. Proyek 1. Oke. Tadi yang diinginkan adalah apa? Mass flow-nya dalam bentuk kilogram per jam. Coba cari mass flow mas di atas. Klik proyek 1. Cari ini. Nah, ini cari mass flow M. Ini G. Mass flow. Nah, itu dalam diganti kilogram per jam. Di atas biasanya. Oke. Kemudian mol flow-nya, mol flow. Halo. Molar flow ya, molar flow. Ganti kilogram mol per jam. Di mol. Oke. Kita klik oke mas. Di bawah. Kita klik oke di bawah. Klik 2 kali mas. Nah, maka akan muncul ya bahwa temperatur pressure-nya itu Fahrenheit ya, tapi molar flow maksudnya kita pakai SI kilogram mol sama kilogram per jam. Jadi bisa ya, terserah saudara mau menampilkan dalam bentuk apapun itu tetap bisa. Ya, itu bisa. Oke. Terus ini bisa di-save mas kalau mau nge-save proyeknya. Oke. Berikut untuk sesi pertama ya, ini adalah gambaran awal bagaimana kita
kita membuat stream, mengisi input di stream menjadi satuan. Dan saya dari teman-teman di sini. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke, untuk sesi pertama mungkin memang sampai terakhir unit sets. Kalau sudah, kita lanjut ke lanjut ke sesi kedua, materi kedua. Jadi teman-teman nggak bisa membuat ya. Oke, yang nomor 2, ini kita menentukan physical properties, makanya menentukan physical properties di aspek HISIS. Oke, kelihatan ya? Oke. Perhatikan untuk menentukan physical properties ini ada 2 jenis properties ya, jenis sifat ini ya. Bedakan antara dia komponen murni sama komponen campuran. Ini agak cukup berbeda ya. Kalau murni itu ketemu titik D, itu sama dengan titik uap, titik bond sama. Tapi kalau campuran itu perubahan fasenya ini ditunjukkan dengan dew point, titik embun, atau bubble point, titik uap pertama kali. Karena suhunya berbeda. Kalau murni dia sama. Kalau campuran dia berbeda, ya berbeda. Densitas itu juga begitu. Ada kalau dia komponen murni misalnya metanol tok, maka akan dihitung densitas metanol murni. Tapi kalau campuran, maka akan dihitung densitas campuran. Jadi physical properties dapat dianalisis melalui HISIS. Tapi perhatikan juga yang murni atau campuran. Oke, jadi mungkin bisa di screenshot dulu ini, Mas Yoga, di screenshot. Kalau sudah, nah ini kita akan ini ada case ya. Kita ini metanol, kemudian menggunakan fluid package Van Robinson pada tekanan 2 bar. Berapa T1-nya atau T1 atau titik didih ya? Mungkin caranya sama ya, atau mau diulang apa lanjut teman-teman? Ini pakai new case Mas ya, kita pakai case baru. Pak Rendra, saya share screen ini. Oke, monggo. Oke, kita kembali lagi ke new case ya. Ke properties test ya, properties ya, ini komponen list kita add. Isinya tadi adalah metanol murni ya, kan yang murni. Oke, fluid package sebelah kiri menggunakan Van Robinson. Oke, udah beres semua, hijau semua, kita simulasi. Oke, masukkan streamnya. Oke. Jadi kondisinya mencari T1, berarti yang dimasukkan adalah pressure-nya 2 bar
Oh iya, beda ya, bar sama bar gauge. Kita gunakan bar. Kemudian vapor phase yang jadi kan T1, Mbak diisi 0 dulu. Diisi 0. Mass flow-nya diisi 100 kg per jam dulu. Oke, kita masuk ke composition. Masih aman, composition. Edit. Oke, kalau misalkan metanol murni berarti apa berapa? 2 berapa berarti kalau metanol murni fraksinya berapa? 1 ya benar. Kita masukkan 1. Oh, masih berarti sudah ada kurungnya mas, nggak boleh ada kurungnya. Edit 1, enter dulu mas. Jadi ketika lagi. Oke ya, kembali ke condition mas, ke condition. Nah, jadi kita tahu T1-nya nanti berapa temperatur suhunya, apa namanya, adalah sekitar 85 Celcius atau 105 Fahrenheit ya. Pak diganti, mas, vapor fraction diganti 1 Pak. Vapor phase-nya diganti, vapor fraction-nya atau phase fraction-nya diganti 1. Jadi kita tahu ya kalau zat murni bahwa titik di D dan titik embun itu sama, nilai temperatur T1-nya sama. Tapi kalau apa namanya campuran dia berbeda, itu yang harus kita pahami ya. Diskurvan juga beda. Oke, nah jadi kita tahu berapa tekanan suhu Fahrenheit, suhu saturated-nya, suhu jenuhnya itu berapa. Kemudian Mas Yoga, mungkin kita pindah ke worksheet, ke yang properties. Klik lagi Mas Yoga. Klik lagi, apa enggak masuk ke mana di simulation tadi. Di simulation. Klik 2 kali pada stream biru. Itu kan ada bawah condition mas, bawahnya condition properties. Klik. Nah ini adalah properties dari stream 1 ya, stream 1. Jadi ada BM-nya, ada molecular weight, molar density, mass density, heating value, heat capacity itu juga ada di sana. Ya, heat capacity banyak. Ini banyak. Mau ngambil yang mana? Ya, bawah lagi masih banyak itu di bawah. Jadi ada properti-propertinya. Ya, viskositas juga ada di sana. Jadi lengkap kalau ingin mencari properti fisik dari apa namanya, dari HISIS seperti itu. Oke, bisa ya. Ini dari stream. Oke, terima kasih Mas Yoga. Bisa di end.
Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini ada beberapa tugas ya, kita kerjakan bareng sama Mas Yoga nanti. Mungkin ini ya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada saudara ya, jika saya menggunakan fluid package yang berbeda, apakah menghasilkan nilai yang berbeda? Maka ini kenapa? Data saturated steam pada suhu 70 Celcius. Secara data itu nilai P1-nya sekian, nilai P1 liquidnya sekian, P1 vapornya sekian. Maka jika kita menggunakan Antoine atau Robinson atau SRK bagaimana? Oke, kita coba di sini ya. Ini di screenshot dulu Mas Yoga. Sudah, Pak. Sudah di ya. Oke, saya stop share. Coba new case lagi Mas Yoga. Kita cek bareng-bareng. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nyoba selain Mas Yoga, biar kita bisa belajar banyak ya. Ada nggak selain Mas Yoga yang ingin belajar? Ya, Pak. Boleh, Pak. Mahasiswa yang lain mungkin. Iya. Ada? Dari selain Mas Yoga? Apa nggak ada? Kalau nggak ada ya Mas Yoga lagi kalau gitu. Nggak ada ya jadinya. Yang mau nyoba, nggak usah malu-malu. Di sini kita bebas belajar ya. Ada nggak yang mau volunteer? Ya kalau nggak ada, kita tolong lagi ya Mas Yoga. Kita Baik. kasih lagi. Baik, Pak. Ini new case Mas Yoga. New case ya. Di soal tadi kan apa? Saturated steam. Steam itu apa berarti? Apa? Steam itu berarti apa? Air ya. H2O ya. Ini cari Mas komponenisnya H2O. Oke. Fluid package-nya apa? Nah ini, oke. Fluid package sudah ya, H2O. Fluid package. Oke, add Antoine yang pertama. Atas Mas A. Antoine. A. Di atasnya. Oke ya. Udah. Oke. Klik lagi Mas di fluid package-nya. Fluid package-nya diklik. Oke. Kita add lagi. Jadi kita pakai fluid package. Yang kedua adalah Frank Robinson. Nah, ini kita menggunakan komponen list 1. Jadi komponen list 1 isinya kan water. Ya, berarti kita masuk ke fluid package lagi. Oke, jadi basis 1 kita ingat ya. Basis 1 itu adalah Antoine, basis 2 ini fluid package, Mas. Fluid package. Nah, basis 3 kita isi SRK. Nah, basis 3 masih merah ya. Kita klik Mas. 3 kita isi SRK. SRK itu soft red bleach form. Jadi udah lengkap ya. Jadi basis 1 itu Antoine, basis 2 itu Frank Robinson, basis 3 itu SRK. Oke. Lanjut ke simulation. Oke.
kita masukkan kondisinya ya. Tadi kan 70 derajat. Atau kita ganti dulu mas, unit setnya ganti ST mas. Unit setnya ganti ST dulu, biar lebih gampang. Ini oke. Ini 2 kali. Tadi di soal apa aja? Temperaturnya 70 Celcius nih. 70 Celcius. Kemudian masanya di satu aja. Masa terserah, masa 1 kilogram per jam. Vapor phase-nya karena yang dicari adalah saturated vapor, diisi 0 dulu. Diisi 0. Terus diisi komposisi. Diisi berapa bagi Mas Yoga kalau air murni? Diisi berapa teman-teman kalau air murni? 1. Oke, 1. Oke, condition. Oke, jadi kita kembali ke condition. Oke, cara antauin, maka kita bisa menentukan P-SAT-nya itu adalah 31,2 kPa. Jadi kalau mungkin bisa di-share juga, Mas, tadi yang screenshot tadi berapa? Di data. Mungkin diganti share screen. Mohon maaf Pak, kepotong Pak tadi. Kepotong. Berarti kepotong ya. Coba saya lihat aja sini. Oke. Sudah terlihat ya. Jadi P-SAT-nya kalau secara data itu adalah 31,16. Tadi kalau pakai angka ini berapa Mas Yoga? Jadi saya scan lagi analisisnya. Tiga 1,2 ya, mirip lah ya, sama ya, sama data. Kemudian kalau kita ingin ganti nih ke Peng Robinson, tadi apa? Kalau basis 1 tadi kan antauin. Nah, kita ganti di sini, di bawah ini Mas, fluid package. Nah, itu beda kan basis 1. Kalau basis 1 itu dia antauin. Kita klik basis 2. Nah, basis 2 itu adalah Peng Robinson. Angkanya memang beda, jadi ada sedikit berbeda. Ya. Jadi mana yang tepat? Ini ada itunya, guidelines-nya. Mana yang tepat? Oke, kita lanjut ke basis 3, Mas. Kita menggunakan software Squam. Nah, itu nilainya segitu. Mungkin bisa diisi tabelnya lagi, Mas. Tabel apa namanya? Tadi sempat screenshot enggak? Kita kembali ke basis 1. Kembali ke basis 1 dulu.
Bagaimana, Pak? Berarti ke basis 1, Mas. Itu fluid package, kan di screen ini basis 1. Oke. Ini kan yang diminta tidak hanya P1-nya saja, tapi juga kok tadi ya, yang non pressure ya. Coba di del lagi yang atasnya ini. Vapor phase-nya di del atasnya. Di del desimal. Oke. Oke, tadi kita jadi tidak hanya yang dicari adalah P1-nya sudah ketemu ya. P1-nya 31,2. One liquidnya berapa? Kita masuk ke condition, Mas. Ke condition. Properties bawahnya. Oke. Nah, ini actual volume flow. Jadi untuk volumetric rate-nya itu adalah ini. Atau V1 liquid. Kalau V1 liquid satuannya cm3 per gram, maka dia disebut sebagai apa? Specific volume. Specific volume. Dia intinya adalah seper dari mass density. Jadi mass density aja mungkin. Jadi densitasnya sekian, 97,5. Ya. Ke condition lagi, Mas. Ke condition. Kita masuk ke basis 2. Properties. Maka beda rumus juga beda mass density. Jadi ini untuk mass densitas liquidnya aqueous phase ya. Ini ya. Maka yang vapor phase ini adalah densitas ketika dia fasenya fase vapor. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Pak, bagaimana menemukan package yang paling sesuai? Tentukannya bagaimana? Yang jelas, ke testing. Nah, makanya di yang soal yang ini tadi, kita cek dengan data asli, data eksperimen. Mana fit package yang paling tepat. Maka yang paling mendekati data eksperimen itu yang paling bagus. Oke. Maka data yang paling bagus. Tapi kalau misalkan kalau misalkan ingin tahu secara literatur apa fit package-nya yang pas, itu ada di sini ya. Oke, mungkin bisa di-stop dulu, Mas. Oke, makasih. Oke, udah kelihatan ini? Ini silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot teman-teman. Ini adalah penggunaan fit package untuk beberapa kondisi tergantung dari operasinya. Misal, untuk kondisi air aspiration, apa air aspiration? Pemisahan udara. Apa sih komposisi udara? Oksigen, nitrogen, ya. Misalkan oksigen dan nitrogen, dia apa? Dia non-polar compound. Jadi primary choice-nya atau pilihan pertama itu Wenger Robinson sama SLK. Secondary choice-nya itu pakai corresponding states. Ya. Yaitu kemudian gas processing, apa gas processing itu pabrik natural gas, pengolahan LNG, ya. Karena kita tahu apa LNG itu apa natural gas, isinya apa? C, metan, etan, propan, butan, semuanya non polar. Maka primary choice-nya bisa menggunakan Wenger Robinson sama SLK. Secondary choice-nya bisa pakai BWRS, ada gitu. Terus contoh lagi, misalkan high non ideal solution seperti ini.
petrochemicals, LLA, dia pemisahan liquid-liquid equilibrium yang menggunakan NRTL uniquat, atau VLA yang menggunakan PSK atau NRTL uniquat unifact. Tapi dicek dulu apakah data parameternya, binari parameternya itu ada untuk komponen yang komponen yang akan kita simulasikan gitu. Ya, ini bisa di screenshot dari teman-teman. Oke. Kalau untuk senyawa biobase begitu pakai apa, Pak? Biobase ini apa komponennya, Mbak Rizky Fitria? Halo? Oh iya Pak, seperti gula. Gula, oke. Gula lah. Ini saya tekankan lagi untuk HISIS ya. Jadi HISIS itu rumusnya kan tadi pakai fluid package ya. Apa itu fluid package? Namanya juga fluid. Fluid itu apa? Fluid itu gas apa liquid. Untuk padatan agak susah ya kita menggunakan aspek. Jadi untuk aspek ini biasanya sangat powerful untuk memprediksi liquid dan gas. Kalau gula itu kan hitungannya padatan, jadi cukup susah. Tapi kalau mungkin yang biobase itu adalah etanol, kan ya? Etanol kan liquid gas, itu gampang, Mbak Rizky Fitria. Gimana, Mbak? Kalau misalnya apa namanya, berarti kurang akurat gitu Pak ya kalau misalnya pakai HISIS. Kalau solid, untuk solid ya, ya. untuk fase yang padat itu susah pakai HISIS. Ini untuk apa namanya? Itu Mbak, apa namanya? Untuk cair gas. Untuk gas sama liquid seperti itu Mbak. Mbak Rizky ya. Ya, terima kasih Pak. Dia sami-sami Mbak. Kalau padat itu pakai software apa Pak ya kalau boleh tahu Pak? Pakai Aspen Plus Mbak. Aspen Plus itu terkait apa? Sama package-nya Aspen One. Tapi artinya Aspen HISIS itu biasanya khusus powerful untuk gas sama liquid dan juga interface software-nya lebih ramah untuk Mbak nih begitu. Oh ya. Iya. Ada lagi yang ditanyakan dari saudara-saudara sekalian. Oke, jadi itu ya untuk menentukan properti fisik sepertinya sudah kelar ya, sudah bisa. Kemudian, jadi ini tadi cuma stream doang itu udah segitu banyak ya. Kita lanjut langsung ke operasi unit operation ya. Unit operation, nah ini. Oke, sudah tampak Bapak Ibu sekalian, sekalian. Pompa dan valve. Jadi di sini sudah menggunakan, kita bisa menggunakan apa namanya, sudah bisa membuat stream dan bagaimana penerapannya. Kita masuk di sini adalah adanya unit operasi yang cukup paling gampang, masuk di OTK 1 gitu. OTK 1 berarti pompa dan valve. Oke, pompa. Pump berfungsi untuk memindahkan liquid. Kalau nggak liquid, nggak bisa. Dan memang benar. Kalau misalkan dia streamnya itu mengandung vapor, jadi vapor phase-nya itu nggak 0, itu dia akan muncul tanda kuning, error. Ya. Jadi memang harus liquid fasenya. Simulasi bisa dilakukan dengan menghubungkan material stream, baik inlet dan outlet. Jadi pompa ini dihubungkan inlet yang disebut outlet stream 2, dan juga adanya energi stream, biasanya WS di situ. Oke, kita langsung case saja ya. Mungkin kepada Mas Yoga bisa di screenshot lagi.
Mas Yoga ada di sini. Siap Pak, sudah saya screenshot. Oke. Jadi ini case-nya nanti ya. Metanol cair pada 50 Celcius, tekanan atmosferik, dialirkan dengan pompa yang mempunyai efisiensi 75%. Jika flow rate-nya 1 kg per jam, ini kecil sekali ya. 1 kg per jam ini 1 kilo aja 1 jam. Mungkin kita ganti ya, 100 kilo per jam. Berapa tekanan jika flow rate-nya 100 kg per jam dan tekanannya 5 bar, berapa suhu metanol saat keluar pompa? Dan berapa energinya? Oke, mungkin ini caranya ya. Kita nanti di flow sheet nanti sudah ditetapkan komponen list sama fluid package-nya. Fluid package digunakan Peng Robinson. Kita masukkan pompa. Nah, kita isi di sini langsung angka inlet, outlet, nama stream inlet, outlet sama energi stream. Oke, kita dihubungkan, kita isikan propertiesnya, kemudian indikator kebacahan situasi selesai, dan ketika dia sudah oke gini, maka dia udah nggak warna merah, udah oke. Oke, mungkin Mas Yoga bisa bantu apa nanti pakai hasilnya lagi. Baik Pak, siap Pak. Kita new case saja ya, new case. Tadi bahannya apa lagi? Bahannya itu metanol. Metanol cair, jadi metanol murni ya. Kemudian fluid package kita menggunakan Peng Robinson. Oke, kita masuk ke simulation. Oke, jadi ada dua cara ya. Kalau di contoh yang PPT tadi itu langsung muncul streamnya, tapi ada dua cara, kita bikin streamnya dulu atau langsung ke pompa. Ini kita coba langsung ke pompa. Nah, coba Mas cari pompa di pellets. PUMP, PUMP. Ketik aja PUMP, itu yang paling pojok kiri. Ya, oke. Itu kodenya P100, klik 2 kali Mas pada yang warna merah itu. Icon pompanya. Enggak, ini. Klik 2 kali aja langsung. Di pom P100-nya tadi. Di P100. Oh, enggak, plus. Plus, Mas. Plus. Nah, itu yang satu di-delete dulu. Yang satu di-delete dulu. Oke, mungkin ini ya. Oke, itu ada apa? Pertama kita desain connection. Kita harus menyelesaikan dulu koneksinya apa dulu. Sudah langsung Mas klik di sini di inlet, ketik aja inlet gitu. Ketik di inlet, ketik inlet, terus di outlet, ketik outlet. Outlet, yes. Outlet. Oke, WS ganti energi, ganti WS. W besar S. WS. Oke. Nah, oke. Kan kita masuk ke Biblos, Mas. Biblos apa namanya? Apa ini? Nah, jadi ketika kita sudah mengisah nanti streamnya akan secara otomatis muncul di sini ya. Jadi secara otomatis muncul. Jadi langsung kita nggak usah bikin stream, tapi ditulis di koneksi ini ya, otomatis. Ini 2 kali pada pompa. Ada masih kuning pompanya itu masih
aduh, belum selesai. Oh, worksheet Mas, worksheet, tab worksheet, ya. Oke, jadi kan ini ada worksheet ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini ada stream inlet, stream outlet, stream WS. Berarti inlet ini mas stream, material stream inlet, ini outlet ini material stream outlet. WS ini adalah energy stream yang tadi. Oke, di soal tadi kan kita ngomong metanol cair pada 50 Celcius tekanan atmosferik. Oke, Mas, coba kita isi 50 Celcius untuk inlet ya. Oke. Terus untuk pressure-nya di 1 atmosferik, berarti apa? 1 atm. Oke, 1 atm. Rate-nya di 100 kg per jam. Yang mana, Pak? Mass flow 100 kg per jam. Bentar. Tadi close Mas, saya lupa komposnya belum cek. Close dulu. Close. Oke. Klik stream inlet ya Mas, panah view inlet. Oke. Tadi ada diisi komposisinya, kondisinya ya, temperatur, pressure. Terus kita masukkan composition di sini. Composition. Ini kan metanol murni, diisi 1. Oke, di plus Mas. Oke, inlet udah hijau. Tapi pompanya masih belum selesai. Kenapa? Karena pompa masih belum tahu mau bekerja sampai berapa, sampai tekanan berapa. Maka kita masukkan tekanan keluarnya ini berapa? 5 bar, 5 bar. Oke, berarti di outlet ini pressure-nya diisi 5 bar, Mas. Di outlet pressure-nya diisi 5 bar. Oke, udah oke ya. Jadi sudah selesai ya. Jadi ketika pompa ingin menaikkan tekanan liquid dari 1 atm menjadi 5 bar. 1 atm sama mirip dengan 1 bar ya, 1,01 bar sampai ke 5 bar. Itu ternyata suhunya naik, suhu cairannya naik sedikit ya, karena dia liquid. Kalau liquid kan memang pengaruh kenaikan suhu kan cukup nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan gas, jadi naik sedikit. Dan diketahui bahwa ini energi pompa yang dibutuhkan adalah ini 70 kJ per jam di WS ini. Di WS heat flow-nya yaitu adalah butuhnya itu 70 kJ per jam. Kalau mau dibuat watt juga bisa. Watt kan joule per second. Tinggal nanti disesuaikan satuannya berapa watt, berapa BTU, berapa horsepower. Ini tinggal disesuaikan satuannya. Namanya karena ini. Oke, untuk kan Mas didesain ya Pak. Pump, terus desain, kita desain tadi ini. Di sebelah kirinya rating, ya boleh. Klik pompanya, klik pump. Nah, di sini Mas, di pompanya, di pompanya. Ya. Pump. Oke, desain. Oke, ini kan efisiensinya berapa? Kita masuk ke parameter. Parameter di sini. Nah, parameter ini efisiensi dasar default tadi sudah menentukan efisiensinya 75%. Kalau 75% efisiensinya, maka dutinya di 194 kilowatt. Nah, kalau efisiensinya kita naikkan, mungkin ganti Mas 100%, berarti asumsinya dia efisiensinya bagus, maka dutinya yang dibutuhkan lebih kecil ya, jelas. Duti yang dibutuhkan lebih kecil. Oke ya. Kalau efisiensinya 50%, kita ganti Mas. Kalau efisiensi 50%, maka terus gede.
ya jelas lebih besar kebutuhan energi untuk menekan liquid dari 1 ATM 5 bar. Ya Mas, dikembalikan ke 75%. Oke, kembali ke worksheet. Oke, tadi kenapa kok yang di set kompetisinya cuma inlet? Karena di outlet dia langsung ngambil data kompetisi dari inlet. Jadi kalau asumsinya dia metanol murni, jelas cara neraca massa kan outletnya cuma sisinya metanol, jadi jelas seperti itu. Jadi cuma menentukan itu apa saja. Mungkin juga ini kita punya case juga ya. Jadi kan case-nya adalah jika saya ingin menekan dari 1 ATM ke 5 bar, ternyata suhunya naik sekian, terus energi pompanya dulu 70 kilojoule per jam. Tapi kalau misalkan saya punya pompa dengan daya 100 kilowatt, maka berapa tekanan yang dihasilkan? Mungkin bisa dibilang mas 500 gitu. Tekanan pada outlet di dalam dulu. Oke. Kita isi heat flow pada WS. Yang biru kanan WS kanannya. Oke. Ini 100 kilowatt. Nah, jika kilowatt kW ada kW. Nah, jika saya punya pompa dengan kapasitas 1 kilowatt, maka itu berapa mas outletnya, pressure-nya diarahkan? Itu ya. Berarti kebesarannya, ini coba kebesaran cuma 100 kilowatt diganti mas. 1 kilowatt kan 1000 watt ya. 1 kilowatt. 1 kilowatt. Jadi udah 1000 watt ya, ini 1000 watt. Nah, jadi tekanannya naik sampai 206 bar ya. Naik sampai 206 bar. Seperti itu. Itu cukup tinggi. Ini nggak masuk akal ya, karena kenapa? Karena